Kami dari Universitas Bengkulu, program studi pendidikan non-formal angkatan 2022. Sekarang kami sedang melaksanakan program asistensi mengajar di PKBM Mutiara Bintang. Perkenalkan, kami dalam satu kelompok beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Aljana Fadila, ada Puspa Dianasari, ada Bimo Samudro, dan saya Sofia Ajeng Pratiwi. Dan saya Laila Tiani Putri. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan belajar bersama tentang organ tubuh manusia dan hewan, seperti bagaimana cara kita bernafas, mencerna makanan, dan bagaimana darah mengalir di dalam tubuh kita. Nah, jadi adik-adik, belajar kali ini santai aja ya. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Semoga dengan video ini adik-adik semua bisa lebih bersemangat, lebih paham, dan lebih suka belajar ilmu pengetahuan alam. Materi pembelajaran pertama yaitu ilmu pengetahuan untuk program kesetaraan paket A. Nah, jadi adik-adik, pada hari ini tadi kita akan belajar tentang sistem pernapasan pada manusia dan hewan. Jadi manusia bernafas menggunakan paru-paru, yang dimana udara masuk melewati hidung, melewati tenggorokan, lalu menuju paru-paru untuk pertukaran antara oksigen atau O2 dan karbon dioksida atau CO2. Nah, fungsinya adalah mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida agar tubuh bisa tetap hidup. Selain manusia, hewan pun juga bernapas loh. Nah, tapi hewan memiliki cara bernafas yang berbeda-beda, yaitu contoh, kalau ikan bernafasnya menggunakan insang, kalau katak bernafas menggunakan paru-paru dan kulit, sedangkan kalau serangga bernafas menggunakan trakea, dan yang terakhir, burung bernafas menggunakan paru-paru dan kantung udara. Nah, selanjutnya sistem pencernaan. Organ pencernaan manusia meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan lisan. Pencernaan juga dibantu oleh hati, pankreas, dan kelenjar ludah. Fungsinya mengubah makanan menjadi zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Hewan pun memiliki sistem pencernaan yang berbeda-beda. Yang pertama, herbivora. Hewan herbivora seperti sapi, kambing, mereka mempunyai lambung yang besar untuk mencerna semua tumbuhan. Selanjutnya, karnivora. Hewan karnivora seperti harimau, singa yang mempunyai gigi tajam untuk menggoyak-goyak daging. Selanjutnya, burung. Burung mempunyai tembolok dan ampela untuk membantu menghancurkan makanan. Nah, kalau tadi kita bahas tentang sistem pernafasan dan sistem pencernaan, selanjutnya kita bahas tentang sistem peredaran darah. Nah, jadi pada sistem peredaran darah manusia terdiri atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Darah merah membawa oksigen dari jantung ke seluruh tubuh, sedangkan darah biru membawa karbon dioksida kembali ke jantung. Jadi fungsinya apa ya Kak Laila? Fungsinya untuk menggandakan oksigen dan zat makanan ke seluruh tubuh. Hewan herbivora seperti ikan, burung, dan mamalia memiliki peredaran darah yang tertutup, sedangkan invertebrata seperti serangga yang memiliki peredaran darah yang terbuka. Jadi kesimpulannya, tubuh manusia dan hewan memiliki sistem kerja yang luar biasa, sistem pernapasan, sistem pencernaan, dan peredaran darah. Mereka bekerja sama untuk menjaga kehidupan, dan ketiganya, makhluk hidup tetap bisa bernapas, makan, dan bergerak dengan baik. Nah, itu tadi adalah materi khusus untuk anak-anak paket A. Terima kasih. Nah, kita lanjut ke materi untuk khusus anak paket B. Jadi masih di materi mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, tapi pada materi paket B ini kita akan membahas tentang zat dan perubahannya. Langsung saja, yaitu yang pertama adalah pengertian zat. Jadi zat adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Semua benda yang ada di sekitar kita, contohnya air, udara, besi, kayu, plastik, dan lain-lain adalah contoh zat.
Jadi setiap zat memiliki sifat tertentu yang membuatnya berbeda-beda dari zat lainnya. Selanjutnya, macam-macam zat berdasarkan wujudnya. Zat dikelompokkan menjadi 3 wujud utama. Yang pertama, zat padat atau yang disebut dengan solid. Ciri-cirinya bentuk tetap dan volume tetap. Partikel tersusun dari rapat dan hanya bergetar di tempatnya. Contohnya batu, kayu, besi, dan es. Yang kedua, zat cair atau yang disebut dengan liquid. Ciri-cirinya bentuk tidak tetap, mengikuti wadahnya, volume tetap, partikel agak renggang sehingga dapat bergerak dengan bebas. Contohnya air, minyak, dan alkohol. Yang ketiga, zat gas atau yang disebut dengan gas. Ciri-cirinya bentuk dan volumenya tetap, partikel sangat renggang dan bergerak bebas dari segala arah. Contohnya udara, oksigen, dan gas LPG. Selanjutnya, sifat-sifat zat. Setiap zat memiliki sifat yang unik yang dapat dibedakan menjadi 2 kategori. Yang pertama, sifat fisika. Sifat yang dapat diamati tanpa mengubah zat menjadi zat lain. Contohnya, warna. Misalnya, besi berwarna abu-abu metal, air bening. Yang kedua, bentuk. Padat biasanya memiliki bentuk yang tetap. Yang ketiga, massa jenis. Perbandingannya antara massa dan volume zat. Yang keempat, titik leleh. Suhu saat zat padat berubah menjadi cair. Contohnya, es melebur pada 0 derajat Celcius. Yang kelima, titik didih. Suhu saat zat cair berubah menjadi gas. Contohnya, air yang mendidih pada 100 derajat Celcius. Yang keenam, kelarutan. Kemampuan zat larut dalam pelarut. Contohnya, gula larut dalam air. Sifat fisika hanya mengubah bentuk atau tampilan, bukan menghasilkan zat baru. Nah teman-teman, kalau ada tadi sifat fisika, selanjutnya kita bahas sifat kimia. Sifat kimia ini adalah sifat suatu zat yang berkaitan dengan kemampuannya mengalami perubahan zat menjadi zat baru. Contohnya, yang pertama, mudah terbakar. Kertas dan kayu yang mudah terbakar. Yang kedua, mudah berkarat. Besi mudah bereaksi dalam oksigen atau air sehingga menjadi karat. Dan yang ketiga adalah kemampuan bereaksi dengan zat lain, yaitu cuka yang bereaksi dengan soda cabe menghasilkan CO2. Nah, sifat kimia ini menunjukkan bahwa zat tersebut dapat berubah menjadi zat baru dengan sifat yang berbeda. Selanjutnya kita masuk ke perubahan zat. Zat dapat mengalami perubahan ketika terkena panas, terkena tekanan, atau melalui zat kimia. Ada 2 jenis perubahan zat, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Kita bahas perubahan fisika yang pertama. Nah, jadi perubahan yang tidak menghasilkan zat baru, zat hanya berubah bentuk, ukuran, dan wujud. Ciri-ciri perubahan fisika: yang pertama, tidak muncul zat baru. Yang kedua, perubahan biasanya dapat dibalik. Yang ketiga, partikel zat tidak berubah. Contoh yang pertama, es mencair menjadi air, wujud berubah, zat tetap HO2. Yang kedua, air menguap menjadi air. Yang ketiga, gula larut di dalam air. Dan yang keempat adalah kertas yang dipotong-potong menjadi kecil-kecil. Nah, proses dari perubahan wujud yang termasuk perubahan fisika ini yaitu ada 6. Yang pertama, mencair, yaitu dari padat ke cair. Yang kedua, membeku, dari cair ke padat. Yang ketiga, menguap, dari air ke gas. Yang keempat, yaitu mengembun, dari gas ke cair. Yang kelima, menyublim, dari padat ke gas. Dan yang terakhir adalah menghabur atau mengkristal, dari gas ke padat. Selanjutnya, perubahan kimia. Perubahan yang menghasilkan zat baru dengan sifat yang berbeda dari zat asalnya. Ciri-ciri perubahan kimia yang pertama yaitu terbentuknya zat baru. Yang kedua, susah atau tidak bisa dikembalikan ke bentuk semula. Yang ketiga, sering terjadi perubahan warna, bau, panas, ataupun cahaya. Contohnya, besi berkarat. Besi ditambah oksigen ditambah air menjadi karat atau yang disebut dengan zat baru. Yang kedua, kertas terbakar. Kertas terbakar menjadi abu, asap, dan gas. Yang ketiga, pematangan makanan seperti pisang mentah berubah menjadi pisang matang. Yang keempat, proses fermentasi seperti tape dari singkong. Nah, Itu tadi
adalah materi khusus untuk paket B. Terima kasih. Nah, pada video kali ini kita akan bahas tentang materi khusus untuk paket C. Jadi pada materi ini kita masih di mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, tapi kita akan bahas tentang sistem reproduksi manusia. Nah, sistem reproduksi manusia ini kita bahas yang pertama ini tak lain adalah sistem reproduksi pada pria. Jadi sistem reproduksi pria berfungsi untuk menghasilkan dan mengeluarkan sperma. Nah, terdiri dari organ reproduksi eksternal dan internal. Yang pertama, organ reproduksi pria yang eksternal. Itu ada penis, itu adalah alat kopulasi untuk memasukkan sperma ke dalam vagina. Yang kedua, memiliki jaringan erektil yang dapat mengeras saat terisi darah. Yang kedua, ada skrotum atau kantung pelir. Nah, kantung ini adalah kantung kulit yang membungkus testis. Yang kedua, ini tuh berfungsi sebagai menjaga suhu testis agar tetap lebih rendah, yaitu kurang lebih 2 atau 3 derajat Celcius dari suhu tubuh agar sperma dapat berkembang dengan baik. Nah, selanjutnya kalau ada organ reproduksi pria eksternal, maka ada yang dinamakan organ reproduksi pria internal. Jadi organ reproduksi pria internal itu ada yang pertama tadi testis, di mana itu adalah tempat pembentukan sperma atau spermatogenesis yang menghasilkan hormon testosteron yang berfungsi membentuk ciri kelamin sekunder pria, misal suara membesar, jakun, atau massa otot meningkat. Terus ada epididymis. Nah, ini tuh adalah saluran panjang yang melingkar di bagian testis. Terus ada tempat, itu adalah tempat pematangan dan penyimpanan sperma sebelum dikeluarkan. Yang ketiga ada vas deferens. Itu adalah saluran yang membawa sperma dari epididymis menuju uretra, ya. Terus yang keempat ada vesikula seminalis. Itu menghasilkan cairan kental yang berwarna kekuningan kayak fruktosa untuk memberi energi pada sperma ini tadi. Terus yang kelima ada kelenjar prostat. Nah, kelenjar prostat ini menghasilkan cairan putih keabu-abuan yang membuat sperma bergerak lebih cepat. Yang keenam ada kelenjar Cowper atau Cowper's gland. Nah, ini tuh menghasilkan cairan bening untuk menetralkan keasaman uretra sebelum sperma keluar. Yang ketujuh, yang terakhir, ada yang namanya uretra. Uretra ini tadi adalah saluran keluarnya sperma dan urin, namun tidak dalam waktu yang bersamaan. Selanjutnya yaitu sistem reproduksi pada wanita. Sistem reproduksi pada wanita berfungsi untuk menghasilkan ovum atau yang disebut dengan sel telur, menjadi tempat terjadinya pembuahan dan tempat perkembangan janin. Yang pertama, organ reproduksi wanita bagian internal. Yang pertama yaitu ovarium atau yang disebut dengan indung telur. Ciri-cirinya tempat pembentukannya sel telur oogenesis. Yang kedua, menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Yang kedua, tuba atau falatopsi atau yang disebut dengan ovidum, yaitu saluran penghubung antara ovarium ke rahim. Selanjutnya, tempat terjadinya fertilisasi atau yang disebut dengan pembuahan. Yang ketiga, uretus atau rahim, yaitu tempat menempelnya zigot, dinding atau yang disebut dengan endometrium mengalami penebalan setiap bulannya. Tempat perkembangan janin selama kehamilan terdapat di endometrium tadi. Selanjutnya, cervix atau yang disebut dengan leher rahim, yaitu penghubung antara rahim dan vagina yang menghasilkan lendir yang berubah konsistensi selama siklus menstruasi. Yang kelima, vagina. Vagina ialah tempat masuknya sperma. Lalu, jalan lahir saat persalinan.
Selanjutnya yaitu organ reproduksi wanita bagian eksternal. Yang pertama vulva. Vulva meliputi labia mayora, labia minora, klitoris, lubang uretra, dan lubang vagina. Nah teman-teman, itu tadi adalah sistem reproduksi laki-laki dan perempuan. Nah selanjutnya kita bahas tentang penyakit pada sistem reproduksi. Ini harus diperhatikan ya. Selanjutnya yaitu penyakit pada sistem reproduksi. Pada pria yang pertama yaitu varikokel. Varikokel yaitu pembesaran pembuluh darah pada struktum. Yang kedua prostatitis, yaitu peradangan kelenjar prostat. Yang ketiga epididimitis, yaitu infeksi epididymitis. Yang keempat kanker testis. Selanjutnya pada wanita. Yang pertama kista ovarium, yaitu kantong yang berisi cairan pada ovarium. Yang kedua endometriosis, yaitu pertumbuhan jaringan rahim di luar rahim. Yang ketiga mioma, yaitu tumor jinak pada rahim. Yang terakhir yaitu kanker serviks yang sering kita dengar. Kanker serviks atau yang disebut dengan HPV. Nah selanjutnya ada penyakit menular seksual. Kalau penyakit menular seksual ini dapat dialami oleh perempuan ataupun laki-laki, pria ataupun wanita. Yang pertama ada gonore, yang kedua ada sifilis, yang ketiga ada chlamydia, yang keempat ada HIV atau AIDS, yang terakhir ada yang namanya herpes genital. Nah itu tadi adalah materi khusus untuk paket C. Nah, itu tadi adalah materi dari mata pelajaran ilmu pengetahuan alam khusus untuk paket A, paket B, dan paket C. Jadi teman-teman, Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.